dengan hari tua, kemudian pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Sehingga kaum muda jangan ragu-ragu ya. Kalau dulu kan ditanya pada anak-anak kita besok kalau gede mau jadi apa, nggak ada yang jawab mau jadi olahragawan, nggak ada manusia akan jadi dokter insinyur. Karena apa? Anggapannya olahraga itu masa depannya sudah. Enggak. Coba kita bayangkan seorang Ronaldo itu berapa aset kakinya itu, berapa triliun yang dia dapat gitu. Nah, itu untuk penghidupan. Sehingga betul harus ditemui dengan baik. Kemudian yang ketiga, untuk apa? Status benchmark sebuah negara, indikator kemajuan daerah. Brasil misalnya, kemarin the Big Five itu negara-negara besar, Amerika, Rusia, dan sebagainya, Inggris, itu menjadi penanda bahwa olahraga memang salah satu indikator negara yang mapan, yang kuat. Ada 3 memang kriteria negara maju. Satu, tentaranya kuat, kemudian ekonominya maju, olahraganya maju. Nah, kemudian yang keempat, untuk membangun sikap yang tangguh, sportif, disiplin, menjadi bagian dari upaya kita membangun ketahanan nasional. Itulah peluang dari sebuah olahraga prestasi. Sehingga begitu hebatnya impact olahraga prestasi, terutama tentu kita tidak mengabaikan olahraga yang lain, tapi hari ini kita fokus olahraga prestasi. Begitu hebatnya, berpengaruh pada semua sektor, maka mau tidak mau ini harus dikelola dengan manajemen yang profesional, tidak main. Dan sekarang yang saya hormati para peserta webinar kaum muda, faktor prestasi apa saja? Paling tidak ada 7 yang bisa kita inventarisasi. Yang pertama adalah totalitas. Menjadi atlet, menjadi pengurus olahraga, menjadi wasit, menjadi sekolah olahraga itu harus totalitas. Apalagi menjadi atlet itu satu pilihan. Karena secara teoritik untuk menjadi atlet internasional itu dia harus berlatih berapa? 1.000 sampai 1.200 jam per tahun. Untuk menjadi atlet daerah saja, yang klub saja yang kecil, itu 400 sampai 600 jam per tahun. Sehingga bisa dibayangkan kalau seminggu latihannya berapa kali, minimal 6 kali. Setiap kali latihan berapa jam? 3-4 jam. Nah, ini kalau nggak totalitas, saya nggak akan jadi atlet yang bagus. Yang pertama. Yang kedua, modal anggaran harus cukup. Dan sekalian yang kami hormati, rasanya untuk ngurus olahraga saat ini anggaran masih perlu didorong agar lebih maju, lebih banyak lagi. Oleh karena apa? APBN yang diberikan untuk pengelolaan olahraga itu masih belum cukup, apalagi juga APBD. Negara-negara yang sudah berkembang dengan bagus, Cina itu 5% APBN untuk olahraga. Vietnam, tetangga kita yang tidak terlampau kaya, itu 3%. Malaysia bahkan 4,9%. Indonesia kalau dihitung gitu ya, itu belum ada 1 digit gitu. Masih ada di angka 0,0 sekian persen APBN. Dan sehingga kita berharap nanti di perubahan Undang-Undang 3 2005 yang sekarang baru kita garap masuk prolegnas, itu kita berharap bisa memasukkan spending mandatory budget 2% di APBN untuk mengurus olahraga. Kemudian yang ketiga, para peserta yang saya hormati adalah sistematika, kerangka sistem termasuk green design. Sampai hari ini memang green design secara nasional itu masih disiapkan tadi. Saya dengar juga dari Pak Menteri, Pak Menpora pada saat memberikan sambutan pembukaan Rakernas KONI. Tadi saya mondar-mandir Mas sekali itu kan ada pembukaan Rakernas KONI. Luar biasa. Itu green design memang baru disusun, meskipun dulu pada saat saya di Jakarta sudah menyusun. Hanya belum fokus gitu. Harapan kita segera itu dideklar sehingga menjadi bagian dari sebuah kerangka sistem yang akan dituju kemana kita akan melangkah. Nah, termasuk di dalamnya adalah manajemen organisasi. Karena apa? Yang begitu hebatnya impact olahraga kalau dikelola secara profesional, itu tentu tidak akan berdampak positif terhadap pembangunan bangsa. Kemudian yang keempat, networking.
bahwa urusan olahraga itu tidak menjadi urusan Kemenpora semata, tidak menjadi urusan KONI saja, tapi urusan semua. Sehingga kita memang masih harus belajar banyak ya. Penyelenggaraan Asian Games katakan itu mestinya sudah kita tahu paham bahwa urusan Asian Games itu kemarin ada urusan bangsa, tidak hanya urusan Kemenpora. Sampai akhirnya memang Pak Presiden harus menerbitkan impres namanya agar apa masing-masing KL itu bisa betul-betul secara formal apa mendukung termasuk menyediakan. Networking. Kita tahu bahwa kebutuhan untuk mengelola olahraga itu tidak hanya kompetensi dari pemerintah, tapi juga swasta dan masyarakat itu diperlukan, sehingga jaringan ini harus kuat. Kemudian yang kelima, sport science. Ini lagi-lagi Pak Menteri baru suka bicara soal sport science ini. Sport science bagi olahraga itu bukan ibarat orang masak, bukan lagi bumbu untuk membangun olahraga prestasi, apalagi sport science sudah menjadikan bahan baku. Jadi harus ada dari A sampai Z-nya, dari hilir sampai hulunya harus ada, dari semua stepping. Kalau kita bicara soal prestasi olahraga kan piramid gitu ya, dari bawah sampai ujung itu semua harus bicara soal sport science. Nah, kalau bicara soal sport science, tentu kita jangan berpikir, wah, itu berarti yang sulit-sulit ya. Karena apa? Biasa kan yang ilmiah itu katanya yang sulit-sulit gitu ya. Enggak juga. Sport science, science and sports, itu basically is data. Jadi kalau kita melatih apapun dengan data, melangkah dihitung berapa kali, kemudian denyut jantungnya dihitung berapa kali, sudah itu menggunakan sport science. Nah, itu yang harus dikembangkan semua. Jadi olahraga itu semua terukur, tidak bisa nanti kira-kira, itu nggak bisa. Kemudian yang keenam reward. Tentu tadi saya katakan bahwa menjadi atlet harusnya sudah menjadi pilihan. Reward, sehingga perhatian dari pemerintah juga luar biasa tinggi sekarang ini. Hanya kita dorong agar tidak sekedar dalam bentuk bonus fresh money. Kenapa? Itu biasanya terus bisa habis pada saat dia jaya nanti di akhir masa di luar koordinatnya dia sudah nggak akan punya uang lagi. Tapi harapan kita nanti bisa dalam bentuk investasi hari tua. Nah, kemudian yang ketujuh tentu political will dari siapa? Utamanya dari pemerintah. Apa indikator political will dari pemerintah itu cukup tinggi, tidak sekedar kita akan sampaikan bahwa olahraga itu penting, tapi harus disupport dengan dana yang cukup. Oleh karena itu kita mencoba untuk direvisi Undang-Undang 3 2005 nanti, itu kita dorong agar APBN itu untuk olahraga wajib disediakan usulan kita minimal 2% bagi spending mandatory budget. Beranak, push keluar. Saudara sekalian yang saya hormati, prestasi olahraga dunia perlu apa? Manajemen organisasi profesional. Tidak bisa manajemen sembarangan, tidak bisa manajemen yang disambi-sambi, tidak bisa manajemen dengan skala kecil saja, nggak bisa, harus skala makro. Karena melibatkan berbagai komponen. Nah, ini saya kira bukan teori yang baru nih, ini teori lama juga, tapi bagus untuk kita refresh gitu, bahwa di dalam sistem manajemen organisasi itu paling tidak ada 4 hal. Planning pasti, organizing pasti, actuating ya pelaksanaan, kemudian evaluating, pengawasan, itu harus dilakukan dengan baik. Sehingga para pemuda yang akan menekuni di sebuah manajemen organisasi termasuk olahraga, 4 hal itu menjadi catatan yang harus ditekuni dengan baik. Kemudian apa yang harus dikelola di situ? Sumber daya. Di sini sumber daya organisasi. Ada manusia, pelakunya. Ada cost-nya, biaya pasti. Ada money-nya. Ada materialnya, termasuk metode. Kemudian ada program dan aktivitas. Ada jaringan kerja, lagi-lagi network. Ada sistem informasi. Ada mesin, sarana prasarana. Ini totaliti dari apa yang harus dikerjakan dalam sebuah organisasi yang dikelola dalam sebuah manajemen yang profesional. Jadi tidak nanti asal-asalan gitu ya,
Asal-asalan harus ditata betul itu dengan sistem yang baik. Baik, saudara sekalian yang saya hormati, mengapa perlu manajemen olahraga? Karena olahraga adalah sebuah aktivitas bermanfaat untuk yang bersifat universal. Tadi sudah kita gambarkan di slide yang awal skema tadi, bahwa manajemen olahraga ini membahas berbagai hal, planning, organizing, activating, controlling, semuanya. Ini yang harus ditekankan dan nanti harus ditekuni. Kemudian organisasi olahraga itu kita bisa ibaratkan sebagai sebuah bangunan rumah lah gitu ya, sebagai bangunan rumah yang utuh gitu. Tentu paling dasar adalah ada fondasi. Ini merupakan kumpulan dari orang-orang kelompok gitu ya, orang-orang kelompok, karena namanya organisasi pasti tidak sendiri. Ada ketuanya, sekretarisnya, ada bidangnya, ada seksinya dan sebagainya. Nah, tiang-tiang rumah itu adalah sebuah visi dan misi. Jadi sebuah organisasi harus punya visi dan misi yang jelas agar kokoh. Dindingnya sebuah kebersamaan, bahwa kolegalite dari sebuah organisasi itu harus dijaga betul. Nggak boleh nanti masing-masing itu punya pikiran yang berbeda-beda gitu. Hanya satu tujuan. Atapnya rasa memiliki, inilah lembaga kita, inilah rumah kita. Maka harus kita tata, kita rawat, kita bangun bagaimana agar bisa memberikan manfaat bagi penghuni. Perabotnya adalah kegiatan-kegiatan, dan catnya adalah keinginan hati para pemilik. Sehingga meminjam istilah yang sudah lama terkenal ya, di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Di dalam organisasi yang sehat terdapat pembinaan prestasi ya olahraga yang kuat. Itu yang harus kita coba terus tanamkan. Dan sekalian yang saya hormati, sedangkan prinsip dalam organisasi ada banyak hal yang harus dilakukan. Perumusan tujuan jelas. Untuk apa kita ngurus olahraga ini? Apakah kita mau cari uang di situ? Apakah kita mau nombok terus di situ? Manajemen olahraga profesional sekarang sudah tidak lagi zamannya ngurus olahraga kok kita justru kehilangan banyak uang. Enggak, harus profesional. Ya, harus profesional. Harus mendatangkan uang memang. Jadi memang harus kita gunakan untuk bagaimana bisa memberikan benefit pada pelakunya. Yang kedua, pembagian kerja jelas. Ini pekerjaan ketua, ini pekerjaan sekretaris dan sebagainya. Dibagi tugas. Konon katanya seorang manajer yang bagus itu adalah dia mampu membagi-bagikan tugas ya pada semua stafnya. Kalau ada stafnya itu 10, kerjaannya itu ada 20 macam, masing-masing dibagi 2. Dikasih bagian 2. Berarti habis kan? Jadi seorang manajer yang bagus adalah seorang yang mampu membagikan semua pekerjaan pada stafnya, sehingga dia sendiri itu nggak kebagian tugas. Enak ya. Nah, itu manajemen yang bagus, bukan kok nanti seorang manajer yang bagus itu misalnya gini, rumah tangga tuh yang belanja bapaknya, yang mandikan anaknya yang kecil bapaknya, yang masak bapaknya. Itu bukan seorang manajer yang bagus, dan bisa bagi tugas. Kemudian yang berikut, delegasi kekuasaan. Si A bekerja apa, si B bekerja apa, itu harus betul. Kalau di dalam organisasi atau adalah job description mungkin barangkali ya. Kemudian rentang kekuasaan, hindarkan ke diktatoran. Ini sebuah prinsip organisasi ya. Jadi tidak pokoknya gitu ya. Jadi pekerjaan ini harus dilakukan oleh si ini karena apa? Dia punya kompetensi di situ. The right man in the right place, penempatan itu. Kemudian seorang manajer juga mampu melakukan pengawasan. Kemudian kesatuan perintah dan tanggung jawab. Jadi ada satu garis komando, garis koordinasi, itu betul-betul harus diterapkan. Tidak boleh nanti saling bertumbuhan itu. Overlapping oke, pasti ada, tapi tidak boleh overlapping yang berlebihan. Kemudian koordinasi. Saudara sekalian peserta webinar yang berbahagia, kalau kita bicara soal profil organisasi olahraga yang profesional yang kayak apa, ada 4 hal yang harus kita coba kaji. Yang pertama adalah etik, ya, punya etik.
Apa itu 3 aspek? Rasa hormat terhadap yang lain, policy ada sebuah kebijakan itu, kemudian privacy, ya privacy. 3 itu menjadi satu indikator sebuah segmen dari aspek etik. Yang kedua, organisasi olahraga yang bagus adalah dia excellent, punya planning, stepping, detecting, controlling, motivating. Sehingga seorang manajer yang tadi saya contohkan, dia harus knowing, loving, doing the excellent. Dia harus tahu betul apa itu sebuah layanan prima. Dia harus mencintai, menjiwai sebuah layanan prima, dan dia juga harus melakukan layanan prima itu. Tidak sekedar dia katakan, harus begini, harus begitu. Layanan prima. Kalau kita bicara soal bagaimana bisa membawa ini, misalnya contoh di bank ya, agar nasabah banyak gitu ya. Ternyata ada ilmunya. Paling kecil sih orang yang berada di customer service paling depan front office ya Mas Iskar ya, itu biasanya bukan orang yang badannya gede menakutkan, enggak itu. Biasanya yang cantik, menarik ya Prof. Iya, yang menarik di situ. Itu ada ilmunya memang. Dan dia juga harus melakukan SBST. Dia harus senyum, kemudian berdiri ya, SBST, sapa ya, T-nya terima kasih. Itu selalu begitu. Nah, itu kan sebuah ilmu yang kita harapkan untuk memanage gitu ya. Memanage. Sama dengan olahraga juga harus begitu nanti. Ya, harus begitu. Kemudian yang berikut profesional. Harus profesional. Sebuah pengabdian profesi harus dilakukan all out. Ada kewajiban sosial, meskipun ini sebuah kerangka untuk mendapatkan satu produk yang benefit gitu ya, tapi kewajiban sosial yang dilakukan. Kenapa? Kemitraan kita menjadi bagian dari kesuksesan kita. Otonom, jadi punya kemandirian. Meskipun otonom harus ada afiliasi dengan lembaga di atasnya atau yang sejajar itu. Kemudian kita juga harus patuh pada sebuah regulasi. Nah, kalau 3 hal itu ada, maka sebuah organisasi olahraga itu akan produktif. Apa ukurannya? Effectiveness. Ya, efektif betul gitu ya. Jadi lembaganya kecil, tapi produktivitasnya tinggi. Bayangkan kalau kita berjualan. Model berjualan sekarang kan tidak lagi harus ada tokonya yang gede gitu ya. Bahkan sekarang tuh orang jualan nggak ada tokonya itu. Tapi omsetnya bermiliar-miliar. Nah, sama dengan itu, kerjaan kita itu kecil gitu ya, rapi ya, tapi itu gak efektif. Yang kedua partnership. Kemudian yang ketiga program oriented, dari orientasi pada program. Ada 4 hal: relevansi, inovasi, sustainability, istiqomah ya, keberlanjutan dan efisien. Dan yang keempat jangan dilupakan adalah akuntability ya. Jadi semua hal yang terkait dengan manajemen olahraga profesional itu bentuk tanggung jawab, itu menjadi bagian dari hal yang sangat penting. Contoh paling gampang pembelian kwitansi sekecil apapun harus ada, nggak boleh. Wah, ini harganya murah kok, ini nggak usah pakai kwitansi segala, nggak apa-apa kok, nggak boleh. Harus dilakukan secara akuntabel. Baik, ini saya kira penjabaran dari yang lain, sebuah teori dari Edward ini, total quality management, perencanaan, organisasi, koordinasi, dan sebagainya. Tadi sudah kita singgung di depan. Kemudian yang berikut, manajemen dalam sebuah organisasi. Tentu kita akan mengolah 3 hal. Itu sumber daya alam menjadi modalnya, sumber daya kapital itu teknologinya lah itu. Dan yang paling urgent sebetulnya adalah pada yang ketiga, sumber daya manusia. SDA ada, SDK ada, tapi SDM-nya tuh ada tapi nggak mumpuni gitu ya, akan bubar. Kalau bahasanya Kiti Kempot akan ambiar gitu. Ya harus memang betul gitu. Oleh sebab itu maka hari ini bagus sekali, ini adalah sebuah webinar dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas organisasi yang diikuti oleh para kaum muda. Saya kira ini tujuan perencanaan yang normatif lah. Untuk apa perencanaan dibuat? Karena sebuah keberhasilan sebuah usaha
itu di atas 80% itu sangat ditentukan oleh perencanaan. Jadi tidak boleh nanti tiba-tiba kita langsung acting, nggak ada perencanaan. Bahkan sebelum perencanaan juga harus kita ikuti dengan studi kelayakan dan sebagainya. Ada polisi kebijakan, kemudian ada strategi yang bagus, kemudian prosedur, ada aturan, tentu ada program. Nah, kegunaan perencanaan saya kira ini normatif, mengurangi ketidakpastian, mengarahkan perhatian pada tujuan, memperhatikan biaya, kemudian sarana untuk mengadakan pengawasan. Sedangkan langkah penyusunan diantaranya adalah menetapkan tujuan, menyusun anggapan-anggapan, menentukan berbagai alternatif tindakan dan sebagainya. Ini masih menjadi bagian dari perencanaan, mengadakan penilaian terhadap alternatif yang dipilih, mengambil keputusan harus berani kita, apalagi di masa pandemi seperti ini, kita ngurus olahraga kadang bisa kolaps juga itu, ada beberapa liga berhenti ya. Nah, itu tentu kita harus mengambil keputusan. Kalau kondisi seperti ini apa yang harus kita lakukan? Gitu ya. Harus mengambil keputusan yang tegas. Baik, dan sekalian yang saya hormati kaum muda di seluruh Indonesia, ini kira-kira ciri manajemen profesional dilakukan dengan sungguh-sungguh gitu ya, tidak menyenangkan, membahagiakan, membanggakan, dengan menggunakan dengan high touch, teknologi tinggi, dengan high touch, dengan sentuhan-sentuhan yang tinggi gitu. Tentu namanya mengelola sebuah lembaga atau organisasi tidak sekedar nanti hitam putih gitu ya, hitam putih oke, data oke, tapi bagaimana kita bisa menerapkan sebuah kebijakan di dalam mengembangkan sebuah program. Dan sekarang yang saya hormati, ada 3 hal yang perlu dimiliki oleh seorang pengelola, manajer. Apa itu? Keterampilan konseptual. Jadi dia punya skill konseptual. Bagaimana dia berpikir, kalau istilah sekarang out of the box ya. Jadi tidak sekedar yang dihadapi sekarang, tapi dia bisa berpikir apa yang berada di dalam tembok gitu. Dulu memang mungkin orang berpikir ya, belajar online, seminar online itu masih belum jelas gitu ya. Sekarang semuanya sudah online. Ya, semua harus online karena kondisi. Yang kedua, punya humanity skill, keterampilan berhubungan. Silaturahmi itu menjadi bagian yang harus dimiliki. Jadi kepiawaian di dalam berkomunikasi, ya, berkomunikasi harus dimiliki. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan teknis, technical skill, dalam bidang apa kita mengelola. Nah, kalau kita misalnya mengelola organisasi olahraga, katakan seperti saya di KONI, gitu, harus punya keterampilan teknis. Untuk apa? Bagaimana proses pelatihan, bagaimana proses pertandingan, bagaimana proses menghimpun dana dan sebagainya. Itu menjadi bagian dari keterampilan teknis yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Kemudian ini adalah mekanisme kinerja, jadi mulai dari informasi, keinginan, perencanaan, pengorganisasian sampai akhirnya kepada pencapaian tujuan. Saudara sekalian yang saya hormati, ini adalah sebuah konsep bahwa manajemen olahraga di dunia itu sebetulnya hanya ada 3 model. Ya, dimanapun di dunia ini hanya ada 3 model. Apa itu? Satu adalah government centris, artinya bahwa olahraga itu diurus hanya oleh pemerintah, hanya CEO, ya, oleh CEO. Siapa itu? Negara sosialis, Cina. Semua urusan olahraga yang ngurus negara, nggak ada swasta ngurus olahraga di Cina. Jadi government organization yang ngurus. Anggaran luar biasa oleh pemerintahnya. Kemudian tipe yang kedua, society centris, NGO. Olahraga, pemerintah tidak ngurus olahraga. Siapa yang ngurus olahraga? Masyarakat. Inilah yang dulu pernah dicoba oleh Presiden kita Gus Dur pada saat itu, akan mencoba sistem society centris ini, sehingga waktu itu Menpora dibubarkan Pak Iman ya. Menporanya dibubarkan, nggak ada itu karena biarlah diurus oleh swasta itu. Kemudian yang ketiga jadi mixed model.
yang society scientist ini negara kapitalis seperti Amerika. Kemudian mix model itu ada JO dan NGO seperti kita di Indonesia, Malaysia juga, Australia, Inggris. Jadi pemerintah ya berperan, masyarakat juga berperan. Jadi yang ketiga, ini contoh yang hanya diurus NGO tuh Cina, NGO ya, NGO. Kalau yang nomor 1 itu NGO itu Amerika, nomor 2 itu Cina, NGO aja. Kemudian yang kompilasi ada JO dan NGO, ini ada Inggris, Australia, Malaysia termasuk kita Indonesia. Nah, ini untuk memberikan gambaran saja kawan-kawan yang berada di seluruh pelosok penjuru tanah air, manajemen atau kelembagaan olahraga dari tingkat daerah paling bawah ya sampai ke nasional, itu rangkaiannya seperti ini. Paling bawah itu adalah blok itu menjadi sentra, menjadi ujung tombak, menjadi dasar pembinaan. Kemudian di atasnya ada pengurus kabupaten kota cabang olahraga. Biasanya dikelola atau dimanage oleh KONI kabupaten kota. Di atasnya ada Pengda cabang olahraga tingkat provinsi. Diurus oleh KONI provinsi, di atasnya secara nasional. Nah, inilah nanti wahana-wahana yang perlu kita manage dengan profesional. Dan sekarang yang saya hormati, beberapa identifikasi problema di dalam manajemen olahraga Indonesia di tanah air saat ini yang kira-kira nanti bisa kita coba diskusi lebih lanjut. Satu, belum ada desain pembangunan yang jelas. Meskipun sekarang Pak Menpora beserta jajaran sudah mau coba menyusun meskipun belum final. Nah, itu menjadi bagian dari hal yang harus ada, yang segera untuk sebagai pedoman, sebagai kerangka sistem yang kita acu bagi daerah maupun sampai ke pusat. Kompetensi personal yang ngurus olahraga harus betul-betul paham tentang olahraga. Kita bicara tahapannya kan ada 4 hal itu, ya, tentang philosophy of sport. Jadi tahapan ngurus olahraga itu harus ada 4 tahapan. 1, kita harus paham philosophy of sportnya. Apa sih falsafah olahraga itu? Yang kedua, paradigm of sport, lebih operasional. Yang ketiga, kita harus paham regulation of sport. Nah, yang keempat, itu baru implementation of sport. Ini yang kadang orang-orang melompat, filosofinya belum paham, paradigmanya belum mengerti, regulasinya setengah-setengah, langsung aja nabrak plastik. Itu yang kadang akan menjadi bumerang. Sehingga tahapan ini harus dilakukan dengan baik. Komitmen membangun olahraga, kreativitas menggali sumber dana. Kemudian lembaga sebagai tugas tambahan, cenderung sambilan kerja sosial ini harus dihilangkan. Kita harus profesional betul. Kemudian relationship atau sinergi kelembagaan. Ini kata yang gampang diucapkan, tapi agak sulit kadang dilakukan gitu. Ya kita sudah kencang-kencang gitu ya. Kita harus bersinergi, tidak boleh ekosektoral, tapi pelaksanaannya juga kadang masih banyak ya, nabrak-nabrak. Ini jadi PR kita yang harus kita urai agar betul-betul di dalam memanage sebuah lembaga olahraga itu memiliki produktivitas yang tinggi. Penutup, Mas Seskar dan Bapak sekalian, para peserta. Yang pertama, organisasi merupakan prime mover ya, penggerak utama di dalam memanage olahraga. Yang kedua, di dalam organisasi yang sehat akan terjadi pembinaan olahraga yang kuat. Yang ketiga, manajemen organisasi olahraga profesional sebagai prasyarat tercapainya tujuan pembangunan olahraga secara nasional. Saya kira itu untuk pemantik nanti kita diskusi. Mudah-mudahan kita bisa dalam kondisi sehat semua, dalam kondisi pandemi di mana kita semua harus work from home, bahkan para atlet juga harus training at home. Jangan lupa beberapa hal, pakai masker, apalagi itu cuci muka, cuci tangan, ya, jaga jarak, berolahraga. Satu hal, olahraga hati-hati agar imunitas kita meningkat, jangan asal berolahraga. Olahraga dilakukan pada intensitas yang rendah sampai sedang saja. Jadi semampunya lah, itu jangan dipaksakan ya. Kalau olahraganya dipaksakan justru akan menimbulkan hormon kortisol dan adrenalin, sehingga justru menurunkan imunitas
kalau medium intensity di dalam melakukan olahraga akan mendorong hormon endorfin yang akan menyebabkan peningkatan imunitas tubuh. Karena itu, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, para narasumber dan utamanya kawan-kawan peserta webinar, para pemuda di seluruh penjuru tanah air yang jumlahnya luar biasa masih sekali ya, tercatat di situ masih kelihatan 509 kan, luar biasa. Ini 509 hanya yang di Zoom, Prof. Oh gitu. Tercatat peserta tadi disampaikan oleh Bapak Tri Pinarno ada 1.100-an, Prof. Oh, alhamdulillah. Dan belum termasuk yang menyaksikan acara kita ini dari YouTube yang tentunya bisa disaksikan oleh siapapun, Prof. Alhamdulillah. Tidak ada batasan usia kalau ini, Prof. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau diperlukan nanti ya, saya sampaikan nanti bisa di-share ke semuanya ya Mas sekali. Ya. Kalau bermanfaat nanti kita sambung dengan diskusi. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya. Ya, teman-teman, sahabat Fora dimanapun Anda berada, khususnya di platform Zoom dan juga YouTube, kita telah mendengarkan paparan dari Prof. Joko Pekik yang luar biasa, begitu komprehensif dari A sampai Z tentang bagaimana manajemen organisasi olahraga profesional. Juga di slide yang tadi disampaikan oleh beliau, ada beberapa materi yang menunjukkan sebetulnya itu adalah motivasi bagi kita semua untuk bisa terjun di organisasi olahraga yang tentunya muaranya adalah bagaimana tadi ada beragam tujuan. Prof. Joko Pekik tadi meng-highlight tentang olahraga prestasi yang dapat mengangkat harkat, martabat, dan juga kehormatan bangsa. Satu hal yang dicetuskan pertama kali barangkali oleh Bapak Proklamator kita, Bung Karno, hingga akhirnya beliau bisa mendirikan dengan kolaborasi tentunya dengan beberapa negara, mendirikan Gelora Bung Karno yang saat ini begitu megah, begitu merepresentasikan semangat juang bangsa Indonesia khususnya di dunia olahraga. Baik Prof. Joko Pekik, sudah ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh peserta di kolom atau fitur Q&A, dan juga tadi disampaikan oleh panitia Mas Adam akan ada peserta yang dapat bertanya secara langsung. Tapi sebelum saya mempersilahkan peserta atau sebelum Mas Adam menunjuk peserta yang bisa live begitu bertanya kepada Prof. Joko Pekik, dan juga saya sebetulnya ingin membacakan langsung pertanyaan dari para peserta di kolom Q&A ini, saya jadi tergelitik untuk bertanya terlebih dahulu nih, Prof. Ya, karena moderator ini punya sedikit kuasa nih, Prof. Karena saya begitu tertarik dengan paparan Prof tadi berkaitan dengan kita tentu ingin wanita itu profesional begitu, Prof. Tetapi fakta di lapangan kadangkala antara harapan dan kenyataan yang ada. Prof tadi sampaikan mengenai anggaran. Satu, di awal di Cina bisa 5%, di Indonesia bahkan masih 0, belum ada 1% dari APBN. Nah, kemudian di belakang tadi Prof sampaikan mengenai ciri manajemen profesional. Harus menyenangkan, membahagiakan, membanggakan, memiliki high tech dan juga high touch. Ini luar biasa. Yang ingin saya tanyakan tentu kepada Prof. Joko Pekik yang sudah sedemikian banyak pengalaman organisasi olahraga dari tingkat daerah sampai nasional, sekarang kembali mengabdi lagi di daerah. Tentu kalau baca Quran itu sudah khatam berkali-kali, Prof. Nah, ini saya ingin tanya bagaimana kiat Prof dalam memimpin organisasi olahraga agar di tengah banyak kelemahan itu, di tengah banyak ketidaksempurnaan fasilitas sarana, kemudian juga anggaran dana, itu bisa mewujudkan satu organisasi olahraga yang ciri-cirinya tadi disampaikan bisa menyenangkan, membahagiakan, membanggakan secara prestasinya, secara operasionalnya begitu, Prof. Mungkin kita bisa mendengarkan sharing pengalaman Prof bagaimana membina organisasi olahraga. Monggo, Prof.
Ya baik Mas Eskar, ini pertanyaannya enak banget ini ya. Jawabnya rada susah ini nanti. Waduh. Gini, paling tidak kita ada 3 hal yang perlu kita bekali pada diri kita itu. Satu adalah trust, trust, kepercayaan. Kepercayaan harus dibangun karena apa? Dengan kepercayaan apapun masalah yang kita hadapi itu bisa jadi ringan kok. Ya, kepercayaan. Anggaran kalau kita ngitung-ngitung secara matematis nggak cukup Mas, sangat nggak cukup. Karena apa? Biaya untuk membina atlet sampai level dunia, itu rata-rata per tahun dia harus butuh kira-kira 3-4 miliar untuk satu atlet tuh. Nah, kalau di daerah misalnya ya berapa sih yang didapat oleh atlet daerah? Pada saat kemarin persiapan pusada pon menuju Papua, katakan Jogja itu tidak terlalu kaya sih. Itu artinya yang dapat berapa? 4 juta, nah. 4 juta. Bahkan sekarang kondisi COVID, uangnya ditarik kembali oleh pemerintah daerah, hanya dapat 1,5 juta. Nggak cukup. Nah, dengan trust tadi, kita bisa dipercaya oleh komunitas lain. Kita bilang begini, Pak, waduh ini kasihan nih anak-anak kita, atlet kita itu. Anggarannya balik lagi ke daerah ini, padahal dia kan namanya atlet ya Mas. Atlet itu kan dalam kondisi apapun kan tetap makan, toh. Nggak boleh pandemi terus berhenti makan kan nggak boleh. Nah dari mana anggaran itu? Dengan trust itu. Banyak perusahaan yang nawari kita, oh ini loh perusahaan makanan menyediakan ini, kemudian pengusaha-pengusaha ini menyediakan ini dan sebagainya. Kemudian dia anak sekolah juga cari sekolah kan sekarang. Atlet itu juga cari sekolah itu. Nah kita mencoba bersinergi karena kebetulan hari ini alhamdulillah ada pengumuman di perguruan tinggi dan titipan dalam tanda petik ya. Kita bisa masuk di situ. Alhamdulillah. Nah itu kan berarti butuh satu trust. Cukup itu tidak tentu. Yang kedua apa? Totalitas. Saudara sekalian yang saya hormati, pemuda Indonesia itu luar biasa, punya kreativitas yang tinggi, tapi harus betul totality, tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh setengah-setengah. Jadi menjadi atlet itu pilihan, tapi dia juga harus pandai. Sehingga saya sampaikan bahwa Anda harus sebagai juara di lapangan, tapi juga Anda harus jadi sarjana di sekolah, harus totalitas. Nggak boleh disambi-sambi, ya artinya harus totality. Kemudian yang ketiga kreativitas. Kreativitas menjadi bagian dari hal yang dimiliki oleh para pemuda kita. Kalau ada yang kurang, maka punya kreativitas yang tinggi. Kadang namanya kreativitas itu kan munculnya kadang ya, atau sering bahkan ya, pada saat kita sudah terpojok gitu ya, tertekan gitu ya, kreativitasnya muncul itu. Tapi kalau kita dalam kondisi status quo, nah itu nggak muncul-muncul. Itulah mengapa kita bisa membandingkan negara-negara yang memiliki 4 musim, musim panas, musim semi, musim gugur, satunya musim musim dingin. Itu relatif survive karena kreativitasnya masuk. Kalau dia bekerja di musim panas mengumpulkan banyak harta, nanti di musim dingin dia nggak usah cari dana. Sehingga kita bisa lihat di Indonesia tuh kalau negara Eropa sana musim dingin, orang yang berkunjung ke Indonesia tuh banyak turis gitu lah ya. Tapi Anda jangan bayangkan orangnya kaya-kaya ya pada orang Eropa pada ke Indonesia. Enggak, dia tuh mampu berbuat kreatif, mengumpulkan anggaran banyak pada saat dia di musim panas. Di musim dingin kan maunya dia hanya di rumah saja. Nah daripada di rumah saja sudah punya uang banyak, ya sudah kita pergi ke negara yang yang musim panas seperti kita. Sehingga banyak orang berjemur kalau di Jogja itu berjemur di Parangtritis, Pantai Parangtritis. Kalau di Bali di Pantai Kuta berjemur itu orang Eropa. Karena orang Eropa itu putih-putih berjemur biar hitam. Tapi kadang kita sudah hitam ikut-ikut berjemur juga itu ya. Tambah hitam gitu ya. Jadi 3 hal itu maksud sekali ya. Jadi satu ras, yang kedua totality, yang ketiga kreativitas. Ya, dan mungkin nyambung dengan apa yang disampaikan
Pak Sesmenpora, Pak Gatot Dewo Broto tadi, bahwa itu perlu dilengkapi, dibekali juga dengan keterampilan komunikasi barangkali nggih, Prof. Betul, Karena trust, kepercayaan saja, kemudian kalau kita nggak bisa menyampaikan ke institusi lain, saya kira juga nanti akan timbul masalah juga seperti tadi pengalaman yang disampaikan oleh Pak Gatot, bahwa dan ini saya kira pemuda kita perlu dibekali dengan keterampilan soft skill, khususnya komunikasi, baik bahasa Indonesia maupun bahasa asing terutama, untuk bisa membawa dunia olahraga, khususnya organisasi olahraga ini naik ke level berikutnya. Ya, saya kira begitu untuk pengawal ini, karena kita punya waktu lebih kurang 30 menit, Prof. Jadi saya awali dari pertanyaan saya dulu, dan kini saya akan sampaikan pertanyaan dari peserta. Ini ada dari Mas Pirgiawan. Ini ingin bertanya kepada Prof. Joko. Assalamualaikum, Prof. Joko. Waalaikumsalam. Apa sih yang menjadi hambatan bangsa Indonesia sehingga minim prestasi dalam olahraga? Apakah sistem birokrasinya yang buruk atau apa sih, Prof? Nah, ini satu pertanyaan menggelitik dari adik-adik kita. Tidak disebutkan Mas Firgiawan ini dari mana, karena langsung pertanyaan. Jadi apakah birokrasi mempengaruhi? Kemudian ditambahkan juga bahwa di daerah dia ini, khususnya khususnya pemuda kampung yang ingin mewadahi anak-anak dalam bidang olahraga, ternyata kesulitan mendapatkan akses fasilitas olahraga. Nah, ini mohon penjelasan dari Prof mengenai sulitnya akses serta hambatan-hambatan bangsa Indonesia dalam meraih prestasi dalam dunia olahraga. Monggo, Prof. Baik, Mas, pertanyaannya bagus ini. Ini bisa analog dengan pertanyaan begini. Kita itu kan 240 berapa penduduk sekarang ya? 240 juta ya? 260-an kalau nggak salah. 260 juta malah ya. Nah, cari 11 atlet sepak bola saja kok sulit. Itu dia, Prof. Nah, ini persiapan kita di World Cup tahun 2021 itu ya, yang PSSI sudah antang-antang untuk naturalisasi itu, ya naturalisasi. Secara mikro sebenarnya begini, untuk mencapai prestasi olahraga itu ada 6 faktor yang diperlukan ya, secara mikro ya. Satu butuh pelatih yang handal. Yang kedua, penerapan sport science tadi yang kita kita jelaskan tadi secara utuh. Yang ketiga, ada kompetisinya, latihan terus, nggak ada kompetisinya, ngukurnya gimana. Yang keempat, ada sarana prasarananya. Tadi dikeluhkan dari penanya bahwa akses untuk latihan di daerah sulit ya. Nah, tentu begini, kita harus sinergi antara pemerintah dengan masyarakat. Bagusnya memang masing-masing daerah itu punya 1 atau 2 cabang olahraga unggulan yang betul-betul dikelola. Bahkan ini diamanahkan di Undang-Undang 3 2005 pasal 34 bahwa setiap kabupaten kota wajib, hukumnya wajib loh ya, bukan sunnah loh ini, membina 1 atau lebih olahraga unggulan daerah. Nah, kalau 1 saja dibina, kemudian diberikan spotting yang penuh, termasuk sarana prasarananya, itu akan luar biasa. Tapi memang kita tahu bahwa kemampuan negara termasuk daerah belum maksimal. Apa yang harus dilakukan? Sinergi dengan swasta. Ada kendala nggak? Ada. Kenapa? CSR yang dimiliki oleh partai, perusahaan, swasta itu belum boleh untuk olahraga. Kenapa kok belum boleh? Undang-undangnya nggak mengatakan begitu. Nah, sehingga kalau nanti ada perusahaan memberikan CSR untuk bangun ini, bangun itu, bisa jadi temuan dan itu salah. Ke depan apa yang kita perbaiki? Kita sudah mendorong pemerintah, apalagi Pak Erik yang penggiat olahraga sekarang kan Menteri BUMN ya. Kita dorong untuk memperbaikilah regulasi terkait dengan CSR agar itu tambah saja selain bina lingkungan ada olahraga di situ. Sudah luar biasa. Sehingga tadi ada yang bertanya, sudah nggak akan lagi kesulitan menggunakan sarana dan prasarana.
Itu secara mikro. Nah, kemudian secara makro, apa yang terjadi? Kok kita prestasinya tuh fluktuatif ya, kadang di atas sedikit, turun jauh, naik lagi sedikit. Persis pada saat 2018 memang kita Asian Games-nya alhamdulillah pada peringkat keempat ya. Tapi masih diuji lagi nanti pada tahun 2022 pada saat di Cina. Prestasinya sama enggak? Kalau enggak berarti akan turun. Berarti ada sesuatu di situ yang tadi saya sampaikan. Apa? Totality harus dilakukan. Kemudian budgeting, kemudian political will, ya, sinergi, networking, sport science. Dan itu menjadi bagian dari hal yang betul-betul harus utuh gitu loh. Ya harus utuh. Apakah sekarang utuh? Enggak utuh. Contoh sepak bola katakan. Sepak bola itu tentu tetap mengacu pada teori piramida berlatih. Yang bawah-bawahnya dikelola, dimanage dengan baik, muncul di atasnya lebih sedikit, terseleksi, di atasnya elit atlet. Nah sekarang apa sepak bola? Lebih banyak kita urus yang pada puncaknya langsung. Jadi tiba-tiba, kenapa? Di situ yang menghasilkan. Yang di bawah, kompetisi usia muda, itu nggak terlalu diperhatikan. Sehingga apa? Begitu berprestasi bagus, nggak dikawal hilang. Nggak sampai puncak. Nah itulah, makanya masih sepotong-sepotong di dalam pembinaan kita, sehingga kita perlu melakukan secara totality, apalagi kalau nanti kita kaitkan dengan namanya long term athlete development ya, piramida gitu, berdiri ya. Dari tahapan apa? Bibit, ya bibit. Tadi yang saya katakan ada sarana prasarana, pelatih yang bagus, ada kompetisi, ada sport science, dua tadi yang lupa saya sebut, talent dan motivation. Ya, atlet itu harus berbakat. Nggak boleh atlet nggak berbakat, nggak akan mungkin menjadi sebuah prestasi yang unggul. Jadi poinnya adalah bahwa pembinaan kita itu masih terpotong-potong, belum menjadi satu bangunan olahraga yang. Ya, satu hal yang saya highlight tadi Prof, bahwa memang sekarang kompetisi oke, tetapi apa yang menjadi PR kita adalah bagaimana kita berkolaborasi antar banyak lembaga juga Prof ya. Dan ini tadi disampaikan bahwa mudah-mudahan dengan di era Pak Menpora sekarang, Pak Zainuddin Amali juga ada penggiat olahraga, seperti tadi disampaikan ada Pak Erik, semakin banyak yang peduli dengan regulasi terutama, karena itu akan menjadi dasar di bawah di daerah-daerah, ya harapannya akan ada banyak perbaikan ke depan. Baik, terima kasih Prof. Kita masih ada beberapa waktu. Kalau tadi saya sampaikan pertanyaan yang ada di Zoom, sekarang saya sudah punya satu nama yang akan bertanya secara langsung kepada Prof. Joko Begik, yaitu Ananda Alan Srilo Pambudi. Ya, Ananda Alan Srilo Pambudi, apakah sudah bisa bergabung dan bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung kepada Prof. Joko Begik? Mas Adam, boleh dibantu? Ya. Ya, dengar tapi kecil sekali Mas Alan. Kecil sekali ya. Ya. Oh, sudah kelihatan wajahnya. Aduh. Dari mana Mas Alan? Ya, kalau saat ini saya sedang berada di Jogja. Wih, Jogja. Ya. Jogja, Prof. Ini harusnya mampir langsung ke KONI Jogja aja ini sama Prof. Joko Begik ini. Ya, cuman kalau saya hari ini mewakili dari teman-teman Paguyuban Mas dan Kabupaten Kebumen. Jadi sebetulnya ada hubungannya juga sih dengan kepemudaan olahraga, karena kami kan kayak semacam duta pariwisata seperti itu, dan kami memang selama ini tidak hanya konsen ke pariwisata, tapi juga hal-hal lainnya seperti pemberdayaan pemuda seperti itu. Memang pemuda-pemuda di Kebumen kan usia produktif banyak sekali seperti itu, jadi kami nggak cuma sekedar mempromosikan pariwisata, tapi juga gimana caranya merangkul komunitas-komunitas pemuda agar lebih istilahnya biar kita muda kita bisa gitu. Wah, mantap. Kita muda kita bisa. Yeah. Mudah-mudahan didengar sama semua peserta dan yang menyimak di YouTube, sehingga kita muda kita bisa ini bisa menggelora. Benar-benar semua pemuda Indonesia membekali diri dengan kompetensi-kompetensi. Oke Mas Alan, luar biasa. Silakan
ditanyakan secara langsung, menyapa langsung Prof. Joko Pekik. Ya, selamat pagi atau siang ya ini? Siang ya. Siang, Prof. Selamat siang, Mas Alan. Ya, terima kasih sekali untuk kesempatannya. Saya ingin menanyakan sebenarnya pertanyaannya, kalau bagi saya sih ini adalah suatu pertanyaan yang mungkin akan sangat berguna bagi kami, pemuda-pemuda dari daerah seperti itu. Apalagi Kebumen kan bukan daerah yang banyak dilirik orang, pasti berbeda dengan Jogja atau mungkin Medan atau Jakarta yang mereka pasti sudah banyak orang tahu Kebumen adalah sebuah kota kecil. Nah, kami ingin bahwa pemuda-pemuda di Kebumen itu kita giat berolahraga seperti itu, karena trennya pemuda-pemuda di Kebumen itu mereka biasanya adalah kuliah ke luar daerah, kemudian dengan berbagai macam bidang, dan salah satunya ada teman kami yang dia dari pendidikan olahraga. Cuman kadang-kadang seperti ini, Prof, kadang-kadang kalau kami ingin memulai sebuah komunitas olahraga seperti itu, ada hal-hal yang menjadi kendala, misalnya adalah keterbatasan sarana prasarana. Karena gini, kalau misalnya kita mau mulai kayak yang sekarang ada sih, kayak saya nih ingin bikin kayak yang sekarang tren kan kayak atletik seperti itu, kayak atletik di alun-alun seperti itu, atau misalnya ingin acara jogging bersama seperti itu. Cuman kadang-kadang kami terbatas yang namanya sarana dan prasarananya, karena kan kalau yang namanya olahraga pasti membutuhkan sarana prasarana yang cukup. Misalnya gini, kayak misalnya mau bikin wahana olahraga pasti kan butuh peralatan dan sebagainya. Nah, ada nggak sih, Prof, saran terbaik untuk kami ini agar pemuda-pemuda daerah paling nggak bisa semakin terbakar semangatnya atau semakin punya motivasi lagi seperti itu untuk tujuan kami visi misinya adalah biar kita orang-orang muda gerakan masyarakat sehat, kita juga banyak beraktivitas seperti itu. Itu sih, Prof. Ya, intinya adalah bagaimana teman-teman yang di Kebumen dan di mana aja, Mas, ya kan, bisa terfasilitasi begitu dengan kegiatan-kegiatan keolahragaan. Tujuannya pertama mungkin bisa sehat, syukur kalau punya bakat tentu bisa berprestasi gitu, Mas ya. Sekali benar. Ya. Oke, saya kira itu banyak pertanyaan yang sama ini dari Mas Alan ini. Monggo mungkin bisa langsung dijawab, ditanggapi oleh Prof. Joko Pekik. Oke, baik, Mas Eskar, Mas Alan, selamat siang. Sama-sama di Jogja, mampir aja Mas ke Koni. Ya, siap, Pak. Hanya mohon maaf tadi suaranya kok ya, orang Jogja lembut banget, nggak ya, hanya begini, poinnya saya kita tangkap. Kesehatan, kebugaran itu memang modal utama untuk kita bisa kreatif dan produktif. Bayangkan kalau pemuda tuh loyo, lemah gitu ya, dia tidak akan bisa ngapain-ngapain. Data menunjukkan orang Indonesia, Mas, itu sebagian besar tingkat kebugarannya apa ya? Rendah. Kaum muda apalagi. Penelitian menunjukkan bahwa kaum muda yang memiliki kebugaran sangat bagus ada di angka 0% loh. Nggak ada. Kenapa seperti itu? Dia sedentary, males-malesan, nggak mau gerak. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa rata-rata orang Indonesia itu bergerak ya. Itu sehari rata-rata hanya 3.500 langkah. Padahal penduduk dunia rata-rata melangkah sehari itu 5.000 langkah. Untuk bisa bugar itu rata-rata harus 6.000 langkah sehari. Ya langkah untuk langkah apapun ya. Nah ini kan menunjukkan bahwa memang kita paksa. Namanya sehat, bugar itu nggak akan datang dari langit loh. Bugar sehat harus kita paksakan, kita ikhtiarkan. Nah kalau kita di masa pandemi kemudian tidur makan ya nggak bisa bugar. Dengan apa? Olahraga. Nah pada saat pandemi itu kreativitas kita muncul, Mas. Kan ada work from home ya. Kita juga ada training from home lah, Mas, latihan di rumah. Loh, halaman saya pendek ya, halaman rumah saya nggak luas sih. Bisa nggak kita lakukan? Bisa. Rumah kecil sekarang kan ada yang tingkat 2, tingkat 3 ya. Sudah kita naik turun tangga itu 20 kali aja udah sehat gitu. Jadi nggak perlu sarana prasarana yang harus sophisticated gitu. Yang penting apa? Kemauan. Sekarang coba. Orang sekarang itu apalagi di Jogja Mas Alan,
itu orang beli sepeda, ya, beli sepeda. Itu kayak beli kacang. Benar. Padahal harganya udah naik kali lipat gitu, berkali-kali lipat. Harganya tinggi, Bung. Baru semangatnya. Nah, saya khawatir nanti begitu kondisi sudah nyaman, itu orang malas lagi bersepeda. Sekarang Brompton harganya 80-70 juta dibeli. Ya, itu semangat yang penting apa sebetulnya, bukan hanya urgensi sarana prasarana. Sarana prasarana penting memang, tapi yang utama adalah niat kita untuk menjadi bugar. Nah, itu yang harus dilakukan. Kemudian kalau di daerah memang begini, kita harus pandai-pandai memanfaatkan peluang bagaimana kita bersinergi. Hari ini setelah ini kebetulan saja saya harus datang ke kantor Dinas Pemuda dan Olahraga. Untuk apa? Agar sarana prasarana olahraga itu bisa mulai dibuka lagi. Karena apa? Sekarang itu karena sarana prasarana olahraga yang dimiliki Pemda yang bagus itu ditutup karena pandemi. Tapi orang bersemangat olahraga tuh nggak habis. Mereka numpuk jadi satu. Kalau Mas Eskar pernah ke Jogja, di alun-alun selatan tuh penuh sesak itu. Ya, jaga jarak udah nggak bisa lagi. Kenapa? Dia pengen sehat. Makanya hari ini saya akan datang ke Pak Kadispora untuk bisa mulai membuka akses olahraga, sarana olahraga. Ya, tapi tentu tetap harus dengan protokol. Nah, saya kira itu. Jadi sarana prasarana penting, tapi yang lebih penting dari itu agar pemuda sehat dan bugar sebagai sarana untuk bisa dinamik dan produktif itu adalah niat. Sehat bugar tidak datang dari langit, tapi harus kita ikhtiarkan. Kita paksa diri kita. Nah, kalau kita sarungan aja tidur di rumah, nggak mungkin kita sehat. Harus turun, sarungnya dilepas, lari-lari, halamannya kecil, sempit ya. Lari di tempat kan nggak butuh lahan yang luas. Toh. Tapi ada ilmunya, olahraga agar bugar dan sehat. Apa itu? FITTE. P-nya frekuensi. Seminggu minimal 3 kali, nggak boleh hanya sekali. Olahraga kok pengen bugar ya. Yang kedua, intensitas. Tadi saya sampaikan, agar imunitas meningkat, bagus, itu nggak usah yang kenceng-kenceng, yang sedang-sedang saja. Kemudian yang kedua, FIT, time, waktunya. Setelah dari latihan itu ya jangan hanya 5 menit, minimal 20 menit. Syukur bisa 30 menit. FIT, T1-nya tipe. Ya tipe. Kalau kita pengen kenceng otot kita, yang ngangkat-ngangkat ya. Di rumah nggak ada dumbbell, barbel, ada toh itu yang untuk buat sambel ya. Apa itu? Cobek, batu, diangkat boleh. Ada kursi kan, diangkat. Nah itu. Kemudian jangan lupa FITTE, enjoyment. Apa itu? Olahraga dilakukan dengan senang. Karena apa? Dengan senang maka hormon endorfin akan keluar. Kita akan kemeringat, gembrogyos, senang, seger. Jadi Meningkatkan imun lagi, Bro. betul, meningkatkan imun. Jadi kalau olahraga itu jangan cemberut ya, tapi harus betul-betul happy gitu. Saya kira itu yang masalah. Ya, luar biasa. Tambah satu lagi sedikit. Banyak nggak Mas nih? Ya, karena ini waktu ini. Oke, saya kasih, tapi hanya sebentar saja. Ya, monggo. 2 menit lagi nih harus kelar. Oke. Maaf ya. Tadi Pak Prof menyampaikan bahwa kita harus olahraga dengan baik dan benar. Nah, kadang gini Pak, kendalanya kami kalau di daerah itu kan kita kekurangan orang-orang yang tahu bagaimana cara berolahraga dengan baik dan benar seperti itu Pak. Ya untungnya saja di Kebumen ada salah satu anggota kami yang dia dulunya adalah lulusan pendidikan olahraga. Nah, apakah dari pemerintah ada fasilitas atau ada apa Pak prosedurnya bagaimana agar kita misalnya nih kita ingin belajar ini nih atau ingin kalau voli mungkin wajar gampang carinya atau mungkin sepak bola mungkin kita bisa kalau kita kayak misalnya ingin athletics atau dan sebagainya atau aerobik seperti itu apakah dari pemerintah atau dari dinas apakah ada prosedur tertentu jalur tertentu untuk mendapatkan pelatih seperti itu Pak atau trainer tertentu itu terima kasih. Ya. Monggo, Bro. Ini saya nggak begitu kedengaran ya. Jadi tadi pertanyaannya apakah di Kebumen atau juga di daerah lain itu ada link untuk bisa mendapatkan orang-orang yang ahli, misal pelatih aerobik, pelatih atletik, begitu, Bro?
Oh gitu, baik begini. Ya dari pemerintah ya, sorry. Iya. Ahli-ahli olahraga, pelatih olahraga gitu, Mas Alan ya? Iya benar sekali. Oke. Jadi baik begini. Kalau pembagian olahraga itu kan kita sepakat ya sesuai Undang-Undang 3 2005 ya. Olahraga pendidikan itu guru-guru Pemdas itu, olahraga rekreasi, olahraga masyarakat ya. Ada organisasi namanya Formi Mas, Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat. Kemudian olahraga prestasi itu tentu KONI, kemudian pengurus cabang olahraga, paling bawah ada Fiklub ya. Jika kita mau milih, kalau kita mau akses latihan tentang atletik ya, butuh pelatih, tentu kita harus mengikuti nanti cari pastinya Kebumen ya, Persatuan Atlet Seluruh Indonesia Kebumen. Kalau kita mau latihan voli di Kebumen, cari PBVSI-nya Kebumen. Saya kira pasti ada itu, gampang dicari. Nah, kalau kita pengen kebugaran olahraga untuk masyarakat, senam aerobik, kemudian foto-foto, atau apa namanya, tari-tari meumere dan sebagainya, itu ada padanya namanya Formi, Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia. Yang ini yang nanti memberikan fasilitasi ya, untuk kita bisa mengakses apapun yang kita perlukan. Ya, dan kuncinya juga harus mau ikro Mas Alan ya, harus baca, lihat, cari berita begitu. Kalau selesai cuma nanya di sini, terus nggak action di Kebumen, yo nggak gerak-gerak juga. Saya kira banyak informasi sekarang di internet ya, tinggal klik Formi atau KPOTI ya kan, olahraga tradisional yang sekarang begitu marak disosialisasikan dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Mas Alan sudah bergabung dengan kita. Sehat selalu, sukses membangun pemuda di Kebumen. Ya. Oke, baik Prof. Joko Peke, kita sudah mendapatkan penanya dari Zoom, kemudian secara live langsung dari Mas Alan, dan saya ingin memfasilitasi teman-teman yang menyaksikan acara kita dari YouTube. Sudah ada satu pertanyaan juga, dan ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Prof. Joko Pekik, karena dari paparan dan juga jawaban sudah sangat komprehensif. Saya kira sudah menjangkau banyak pertanyaan yang sudah disampaikan teman-teman di kolom Q&A maupun di YouTube. Ini satu pertanyaan dari ETC atau ETC Hapkido dan juga Mas Bayu Nasution. Dua pertanyaan tapi